Iya, pemirsa, kita langsung akan membahasnya dan Anda bisa berpartisipasi melalui line telepon di 021 51 55 111. Dan bersama saya di studio Jak TV sore hari ini sudah ada AKBP Budianto, Kasubdit Bingakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Pak Budi, selamat sore. Selamat sore. Ya, dan Bang Azaz Tigor Nainggolan, pengamat transportasi. Selamat sore, Bang Tigor. Sore. Saya ke Pak Budi dulu. Ini keputusan MA tentu sudah final dan akan dijalankan, tapi perlu waktu dan koordinasi tentu saja. Ini formulasi baru apa nanti yang akan dilakukan untuk sebagai tindak lanjut putusan MA? Ya, saya sudah membaca putusan dari Mahkamah Agung ya, putusan nomor 57 P/HUM 2017 tanggal 21 November 2017. Kemudian saya juga sudah sedikit banyak sudah membaca juga tentang argumentasi masing-masing, baik itu pemohon maupun termohon. Tapi saya tidak akan mengomentari argumentasi dari pemohon maupun termohon. Yang jelas ini sudah ada suatu putusan ya, ada putusan dari Mahkamah Agung atas judicial review oleh warga masyarakat. Tentunya bahwa putusannya harus kita hormati ya. Tentu harus kita hormati. Kemudian nanti tentunya ke depan kita akan mencari suatu formulasi yang terbaik dalam rangka mungkin untuk mengatasi masalah-masalah kemacetan. Karena kita sama-sama tahu bahwa setiap hari kita di Jakarta ini dihadapkan kepada masalah-masalah, beberapa permasalahan lintas. Pertama adalah masalah kemacetan, kemudian kedua adalah masalah pelanggaran, terus ketiga adalah masalah kecelakaan. Cuman yang paling menonjol adalah berkaitan masalah-masalah kemacetan. Kenapa sampai sekarang tuh kemacetan belum bisa terpecahkan secara maksimal? Tentunya saya kira masyarakat sudah tahu gimana perkembangan kendaraan tidak terkendali lagi dibandingkan mungkin dengan perkembangan pembangunan infrastruktur. Kemudian disiplin masyarakat juga relatif masih rendah juga. Kemudian juga infrastruktur yang ada pun ada juga yang digunakan untuk pangkalan ojek, kaki lima dan sebagainya. Sehingga perlu dengan adanya mungkin putusan MA yang anulir daripada Pergub nomor 141/2015, tentunya kita ke depan nanti akan koordinasi dengan para stakeholder, dan kemudian besok akan diadakan rapat koordinasi FGD berkaitan masalah putusan ini. Baik. Untuk mencari suatu formulasi yang tepat dalam rangka untuk mengatasi masalah kemacetan. Baik, besok akan dilakukan koordinasi. Bang Tigor, pendapat Anda? Iya, jadi gini, saya mau mengatakan sebetulnya masyarakat kita sudah semakin cerdas dan kritis ya. Jadi mereka sudah memperjuangkan juga kepentingan mereka atau hak mereka itu melalui jalur-jalur hukum. Nah, jadi ini sebuah catatan kritis buat pemerintah, bahwasanya ketika membuat regulasi harus hati-hati, harus benar-benar. Kalau ada celah saja sedikit, itu bisa dipersoalkan. Ini baru satu ya. Saya dengar dari Pak Budi ini sudah pernah 2 kali sebetulnya Pergub ini di uji material gitu kan. Kita juga punya pengalaman ketika bikin regulasi tentang taksi online ya, di uji material di Mahkamah Agung, uji materialnya diterima, dibatalkan tuh beberapa poin dari PM 26 itu kan, dibuat lagi 108 karena tidak puas juga karena yang sudah dibatalkan masih dipakai lagi oleh pemerintah di PM 108, diuji materi lagi itu PM-nya. Nah, jadi yang mau saya katakan gini, kita tidak bisa menerapkan teori, ya kan saya ngerti kan, kalau berdasarkan teori transportasi, ya pengendalian itu sah, benar dan dibutuhkan, kan gitu ya. Di Undang-Undang Nomor 22 kan begitu dikatakan oleh kuasa hukum termohon kan. Nah, tapi argumentasi si pemohon ya yang mengajukan uji material ini itu juga bagus gitu loh, bahwa sebuah kebijakan tidak boleh hanya untuk menguntungkan salah satu pihak tertentu. Baik. Itu nah, makanya uji material ini menarik gitu loh. Sehingga nanti ke depannya ketika mau membangun regulasi baru menggantikan ini, pertimbangan-pertimbangan non teknis ya itu harus diperhatikan supaya tidak menimbulkan keberatan dari masyarakat. Nah, kalau terjadi keberatan dari masyarakat, maka akan terjadi lagi uji material, karena memang secara hukum uji material itu adalah ruang di mana disediakan oleh negara bagi masyarakat kalau menyatakan keberatan terhadap regulasi yang dibuat. Baik. Di jalur ini
diberlakukan sistem ganjil genap. Lalu ada pembangunan MRT juga. Betul. Pak Budi, ketika nanti sudah diberlakukan motor akhirnya bisa masuk, mungkin besok baru akan diputuskan bagaimana formulasinya. Apakah ini tidak akan semakin memperparah kemacetan di jalur tersebut, Pak Budi? Ya, kalau hasil ini, hasil pemantauan kami di lapangan secara empiris ya, pada saat mungkin masih selama diberlakukan daripada pelarangan sepeda motor dari Bundaran HI, kemudian Patung Kuda sampai Merdeka Barat, memang ada beberapa indikator yang mengarah kepada situasi yang cukup bagus berkaitan masalah KAM seletipan lantas, misalnya berkaitan masalah volume itu juga ada penurunan volume. Kemudian yang mungkin yang lebih penting adalah bagaimana kita mau merubah suatu mindset, pola pikir masyarakat supaya yang masyarakat menggunakan kendaraan pribadi supaya bisa beralih ke transportasi massal. Kemudian juga mungkin polusi juga mungkin berkurang juga. Kesemrambutan juga berkurang juga dengan tadi mungkin kemarin dengan adanya pembatasan roda 2 tadi gitu. Makanya nanti dengan mungkin sudah dianulir ya, dibatalkan dari putusan MA nanti ya tadi. Besok mudah-mudahan dalam rapat yang mungkin akan diikuti oleh seluruh para stakeholder, termasuk juga mungkin pengamat transportasi, akademisi apa dan sebagainya, mampu memberikan suatu formulasi dalam rangka untuk langkah-langkah yang solutif sehingga permasalahan-permasalahan kemacetan yang sekarang menjadi traumatis bisa terpecahkan secara maksimal dengan tidak mengesampingkan mungkin asas saya tadi berkaitan masalah supaya tetap masalah-masalah asas keadilan tetap kita tonjolkan juga. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang kembali saat lagi. Pemirsa, Mahkamah Agung mencabut aturan larangan sepeda motor di Jalan Tamrin, Jakarta. Lalu bagaimana kondisi lalu lintas saat ini atau sebelum aturan dicabut? Saat ini telah ada Safinas Nasyar di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Silahkan, Safinas. Terima kasih Ayu. Ya pemirsa, mungkin bagi Anda yang sekarang mengendarai motor boleh berbahagia sedikit karena jalur di Medan Merdeka hingga MH Tamrin boleh dilewati oleh motor. Namun sayangnya hingga saat ini pemerintah DKI belum mengeksekusi putusan Mahkamah Agung nomor 57P/AUM/2017 tentang mengabulkan permohonan warga DKI untuk membatalkan Pergub DKI Jakarta nomor 195 tahun 2014 tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor, Jungto Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 141 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 195 tahun 2014 tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor di Jalan MH Tamrin hingga Medan Merdeka. Dan dalam putusannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Irfan Fahrudin sebagai hakim menyatakan bahwa pergub tersebut memang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas. Dan pemirsa, Sandi pun sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta menyatakan bahwa beliau sudah memprediksi pembatalan pergub ini akan dikabulkan oleh MA dengan harapan menyelesaikan suatu masalah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Safinas, terima kasih, selamat bertugas kembali. Bang Tigor, tadi kalau dilihat kondisi lalu lintasnya masih relatif lengang ya, padahal ini jam 5:30 sudah jam pulang kantor harusnya. Apa yang Anda lihat dari sini? Ya, artinya gini, keputusan itu belum dijalankan. Jadi memang beberapa juga tadi teman-teman tanya ya, teman-teman supir ojek online tanya, kan kebetulan saya lagi rapat tadi juga di kantor. Jadi gimana nih Bang, boleh nggak? Kalau berdasarkan putusannya harusnya sudah berlaku sejak diputuskan tanggal 21 November 2017. Tapi persoalannya kan rambunya masih ada di sana. Ya, rambu-rambu pelarangan kan gitu ya. Nah, ini harusnya memang harus ada proses dulu. Nah, itu nanti ada proses pencabutan rambu, terus ada persiapan rekayasa teknis gitu ya, lalu lintas gitu ya, supaya juga jalurnya lebih lancar gitu loh. Jadi memang the euro itu 21 November sudah berlaku. 2017. Tapi de facto tadi butuh proses. Jadi nggak bisa juga langsung begitu aja. Nah, sekarang mungkin ini kondisinya masih banyak orang belum tahu. Kedua juga masih ragu-ragu apakah sudah dijalankan. Karena masih ada rambunya ya. Betul, rambunya masih ada. Tapi kalau berdasarkan hukum
putusan Mahkamah Agung ini kan final dan mengikat, nggak ada lagi upaya namanya banding segala macam, nggak ada, ini udah ada final dan mengikat artinya berlaku sejak diputuskan. Oke, Pak Budi, kalau kita lihat hari ini tadi gambar terbaru di sana masih lengang, tidak ada kendaraan roda 2 tentu saja. Nanti ketika kendaraan roda 2 sudah bisa masuk, artinya ada volume kepadatan yang meningkat. Lalu idealnya seperti apa Pak Budi agar kemacetan tidak terlalu parah? Paling tidak masih seperti sekarang selancar itu? Ya kalau kita bisa menilai dari beberapa aspek ya. Sebagai contoh misalnya gini, setiap anggota polisi itu kan punya hak untuk melakukan suatu diskresi kepolisian. Di dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pak. Dalam keadaan tertentu, polisi itu bisa mempercepat, kemudian bisa memperlambat, menyetop, mengalihkan dan sebagainya. Bisa mengabaikan rambu-rambu atau apel yang ada. Itu karena ya polisi berada di lapangan itu atas nama undang-undang juga. Misalnya gini, pada saat nanti mungkin terjadi suatu kemacetan mungkin di Merdeka Barat, kemudian mungkin di sepanjang Sudirman Tamrin, kita pun bisa mengalihkan, juga bisa kita alihkan apa dan sebagainya. Mungkin yang lebih paten nanti tadi dengan mungkin pertemuan besok gitu ya dengan para stakeholder termasuk pengamat transportasi, akademisi apa dan sebagainya. Mudah-mudahan ada suatu formulasi yang tepat dalam rangka untuk mengurai kemacetan yang selama ini terjadi terutama di kota-kota besar termasuk juga Jakarta dengan latar belakang yang tadi kita sampaikan. Saya sampaikan. Bang Tigor, ini kalau kita ingat salah satu alasan utama pelarangan kendaraan roda 2 melintas di daerah tersebut adalah untuk membuat masyarakat semakin mau menggunakan transportasi massa. Dan tentu saja ini untuk mengatasi kemacetan bis gratis, Bundaran HI Senayan Harmoni, ada Transjakarta Murah, Blok M Harmoni. Ini nanti artinya sudah tidak efektif lagi karena masyarakat tentu saja lebih memilih untuk menggunakan kendaraan roda 2. Pendapat Bang Tigor? Ya kalau saya lihat kan bis-bis itu, jadi gini, persoalannya adalah gini, dari awal saya sudah juga pernah sampaikan, pengendalian, pelarangan oke, tapi itu setelah ada fasilitas angkutan umum massal yang memadai. Itu soalnya. Ya, jadi jangan cuma dilarang tanpa alternatif. Itu soal. Jadi kayak balon gitu loh, Mbak. Kalau balon melendung, dipencet di sini dilarang, dia akan munculnya ke tempat lain, ke sisi lain. Nah, makanya jangan sampai itu terjadi. Makanya dari awal saya sudah katakan, buat dulu angkutan umum massalnya, baru dibuat upaya pengendalian. Nah, kalau kita lihat yang di Sudirman Tamrin kan angkutan massalnya masih kurang akses. Artinya memang kurang akses. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat sore. Halo? Iya, selamat sore, dengan siapa di mana? Pak Randi Tanjung Priok. Silakan Pak dengan pertanyaannya. Bukan pertanyaan, ini komentar ya. Silakan Pak Randi, komentarnya. Ya, saya sebenarnya sangat setuju sekali kalau pembatasan sepeda motor di kawasan Tamrin, Merdeka Barat dan Sudirman itu ya. Karena apa? Itu pengendara sepeda motor itu cenderung membuat peraturan sendiri kalau mereka sudah di jalan raya. Mau fakta, dalam setiap tertib lalu lintas operasi lalin, yang paling banyak ditilang itu adalah sepeda motor. Nah, itu kan ada kesan bahwa mereka itu selalu membuat peraturan sendiri di jalan raya. Baik. Nah, itu jadi saya sangat setuju sekali kalau diadakan pembatasan sepeda motor, bahkan mungkin di kawasan lain gitu loh. Baik Pak Randi, kita sudah menangkap poin yang tadi disampaikan Pak Randi. Pak Budi, ini memang dilematis ya, tapi apakah kondisi di lapangan memang seperti itu? Ya, kalau gini, saya lihat daripada data apakah itu data kecelakaan termasuk juga mungkin data pelanggaran, memang dari aspek kuantitatif jumlah pelanggaran termasuk jumlah kecelakaan dan sebagainya, memang 60-70% penyebabnya adalah roda 2. Apa yang disampaikan Bapak tadi memang benar. Baik, Bang Tigor, ada aturan sendiri yang tadi sempat dikatakan oleh pengguna kendaraan roda 2. Apakah memang seperti itu? Oh ya, memang karena memang kalau dilihat kan, pengguna sepeda motor ini kan boleh dibilang semaunya, ya. Nah, makanya ke depan saya berharap Pak Budi dan teman-teman polisi itu tegas saja, gitu loh, tegas. Jadi selama ini kan masih berbaik hati ya, memberi kesempatan untuk berubah segala macam. Makanya operasinya kan ada namanya operasi apa Pak? Simpatik segala macam. Nah,
saya pikir sudah nggak saatnya lagi, tegas saja supaya mereka ini juga mentaati. Saya memang jadi khawatir, betul kata Bapak tadi, pengemudi sepeda motor ini jadi tanda kutip mungkin sudah jadi liar semaunya, ya, lawan arah, naik ke trotoar, ya, kebut-kebutan, tidak pakai helm. Nah, ini soal. Makanya saya mengusulkan kepada Pak Budi dan kawan-kawan, ya, para polisi tegas sekarang. Oke. Jadi karena kalau kan tegas itu kan buat melindungi mereka juga. Baik. Kalau enggak mereka mengalami kecelakaan. Kan kecelakaan itu kan diawali oleh sebuah pelanggaran biasanya. Baik. Nah, itu. Baik, terima kasih Bang Tigor, Pak Budi sudah bergabung bersama kami di Ada Berita Petang. Tentu saja kita sama-sama menunggu formula baru. Ini bagaimana nanti wajah lalu lintas Sudirman Tamrin setelah kendaraan roda 2 bisa melintas.